kami bersyukur atas Ya, dan kami terus merasakan kebaikan-Mu berkat dalam ibadah kami. Sungguh Yesus, sungguh Bapa, Kau luar biasa. Biarkan pagi ini juga menjadi pengalaman rohani kami yang luar Ya, biasa. Ketika kami menyerahkan hati kami, ya, membuka hati kami, membuka pikiran kami, Tuhan. ya, Yesus. Roh Kudus bekerja di dalam Ya, kami. Bapak. Bawa kami lebih dalam kepadamu Tuhan, mengasihi Engkau lebih lagi. Haleluya, haleluya. Kita menyanyikan pujian Bapa Engkau baik. Haleluya. Di nama Haleluya Yesus. Ya, ada.
Takut nama Haleluya, haleluya. Ajaiblah namamu. Haleluya. dan layak dipuji. Dalam dosa dan layak dipuji. Dalam besar dan layak dipuji. Saya persilakan hamba Tuhan akan berdoa. Ya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami naikkan pujian dan syukur kepada Engkau Bapa, Haleluya. karena Engkau sungguh baik yang kami rasakan dalam segenap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan yang kami nikmati sepanjang hidup kami. Terima kasih buat hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah di dalam rumah Tuhan. Dan mohon urapan Tuhan dan dalam ibadah ini Tuhan bagi kami semua yang hadir, terkecuali mereka ya Tuhan yang belum sampai, dan Engkau juga menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, mohon urapan Ya. Tuhan, pimpinan Tuhan dan Roh Kudus yang menguasai seluruh kehidupan kami. Berkati Tuhan ibadah kami pada saat ini, ibadah yang Ya. kedua, juga sekolah minggu yang akan diadakan di tingkat 2 Tuhan, Engkau Ya. beserta mereka yang belum sama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Urapi yang melayani maupun yang dilayani hari Ya. ini, supaya kami boleh bersama-sama mempersatukan iman kami Amin. dan roh kami untuk menikmati berkat dari Amin. Tuhan. Terima kasih Ya, Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Silakan Amin. duduk saudara-saudara yang Ya. kasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Ya, selamat pagi, masih jam 9. Puji Tuhan, pagi ini kita mau memuji Tuhan saudara, karena Dia baik. Ya, kita pujikan kebaikannya. Saya percaya kita alami sepanjang minggu ini. Kita mau memberikan yang terbaik ya. Yes. Haleluya. Kita Haleluya. terbaik. Bahkan Ya. suara kita karena kita mau memuji Tuhan dengan yang terbaik. Semoga Amin. Tuhan yang terbaik. Amin. Haleluya. Dengan hati bersyukur.
Sebab Amin, itu amin. sekali kita katakan Engkau Allahku Tuhan, sampai kita mati nanti dan bertemu Yes. dengan Tuhan, Amin. kita tetap bilang Engkau Allahku Amin. Tuhan. Amin. Saudara. Amin. Engkau tetap Allah. Yes. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Allah kami. Kami mau memberikan semua pujian dan penyembahan kami. Sembahan kami kepadamu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, ada rukun panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau baik bumi dan langit ini lenyap daripada
setiap perkataanmu ditiadakan ya Bapa. Ajar kepada kami untuk terus mengimani firman-Mu yang kami terima, yang kami dengar, supaya kami selalu mendapat kekuatan baru daripada-Mu, dan hidup kami selalu bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Hidup kami selalu bersinar Tuhan di mana kami berada ya Bapa, sehingga kemuliaan-Mu semakin ditinggikan dan diagungkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biar setiap lagu yang kami nyanyikan menyenangkan dan berkenan ya Tuhan. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar setiap kebenaran yang kami dengarkan boleh menguatkan kami dan mendatangkan sukacita bagi kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi. Ya, hari ini bagian terakhir dari tema kita tentang bercahaya atau glowing up ya. Ya, hari ini saya akan menyampaikan tentang cahaya firman Tuhan. Ya, diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Ya, ayat ini cukup terkenal dan banyak juga dibuat menjadi satu buah lagu, bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ya. Bagaimana saudara membayangkan bahwa firman itu sebagai pelita yang menerangi kaki saudara ketika saudara berjalan ya. Tentu ini gambarannya berbicara tentang di malam hari, di dalam kegelapan gitu ya. Saudara berjalan di dalam kegelapan tentunya perlu penerangan ya. Kenapa memakai kata pelita? Karena ini memang diterjemahkannya 2000 tahun yang lalu. Zaman itu mungkin belum ada LED, belum ada LCD, belum ada penerangan-penerangan yang lain. Untuk menyalakan cahaya itu harus menggunakan api ya. Zaman sekarang tidak perlu menggunakan api. Ya, banyak mungkin saudara udah jarang memakai korek untuk menyalakan api. Ya, kompor juga tinggal dipantik gitu ya untuk menyalakan kompor. Tidak perlu gretan lagi atau korek yang pakai gas ya. Jadi mungkin kalau diterjemahkan ke konteksnya sekarang, firman-Mu itu LED mungkin ya, bagi kakimu dan terang bagi jalan. Jadi pelita itu selalu diarahkannya ke lantai saudara, ke jalan ya. Karena saudara berjalan, kaki saudara ada di bawah. Nggak mungkin orang berjalan mengarahkannya ke atas gitu ya. Pasti mengarahkannya ke bawah. Nah, jadi firman gambaran tentang pelita, gambaran tentang cahaya gitu ya, tentang yang mengeluarkan sinar, supaya ketika kita berjalan, apa yang ada di hadapan kita semua terlihat. Ketika saudara jalan melihat lubang, melihat batu-batu dan lain sebagainya, itu terlihat supaya saudara itu tidak tersandung ketika saudara membawa senter, ya sekarang mungkin saudara semua pada pegang HP Android, dan di Android itu ada cahayanya ya, ada senternya. Bisa digunakan ketika di malam hari saudara membutuhkan penerangan, itu bisa digunakan ya. Jadi mungkin zaman sekarang anak muda sekarang jarang melihat pelita ya. Saudara juga mungkin jarang, kecuali di daerah-daerah pedalaman ya, daerah terpencil yang memang tidak ada aliran listrik, mungkin masih digunakan ya, orang menggunakan api sebagai alat penerangan ya. Jadi kita bayangkan bagaimana kalau kita jalan tidak ada penerangan di jalan ya. Ketika kita mati lampu, biasanya di rumah atau di jalan semua orang panik. Dan kendaraan bermotor tanpa penerangan di malam hari itu akan berakibat fatal ya, bisa ditabrak orang atau kendaraan itu yang menabrak. Nah, demikian juga dengan orang Kristen. Ketika orang Kristen berjalan tanpa firman, tanpa cahaya ya, sama ya,
halnya akan menghadapi berbagai macam masalah yang akan dihadapi. Ya mungkin Bapak Ibu berkata, saya setiap minggu ke gereja kok. Gitu. Pasti ada firman di dalam saya. Apakah sudah pasti? Belum tentu, saudara. Ya. Berapa banyak orang Kristen walaupun pergi ke gereja setiap minggu, ya, hidup dalam kepahitan, dalam hawa nafsu, dalam perselisihan, iri hati, amarah yang meluap-luap, ya, kepentingan diri sendiri, hidup dalam kedengkian. Nah, ini yang menutupi cahaya, saudara. Cahaya yang ada di dalam firman itu akan tertutup dan cahayanya tidak akan bersinar dan menyebar ketika tertutup dengan hal-hal tersebut. Berapa banyak orang walaupun setiap minggu pergi ke gereja beribadah, menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, dan lain sebagainya. Orang Kristen yang hidup seperti ini, saya mau katakan tidak memiliki kesanggupan untuk bercahaya. Karena hal-hal yang tadi saya sebutkan itu menyelubungi, menutupi cahaya yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Kecuali orang itu bertobat, ya, orang itu meninggalkan hal-hal yang seperti kepahitan, perselisihan dan lain sebagainya. Dalam Wahyu 2 ayat 5 dikatakan demikian, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ya, nah saudara, Tuhan menginginkan kita hidup seperti kita cinta mula-mula kepada Tuhan. Kita kembali dan meninggalkan segala kehidupan yang berdosa. Ya. Dikatakan kalau kita tetap hidup di dalam keduniawian, di dalam hal-hal kepahitan dan lain sebagainya, dikatakan Tuhan akan mengambil kaki Dian dari tempat. Kaki Dian itu tempat menaruh pelita. Dan biasanya kaki Dian itu tinggi sekali dan untuk menerangi ruangan. Ya. Di dalam perjanjian lama, kemah suci itu ada ruangan yang ada kaki Diannya untuk menerangi ruangan. Ya. Dikatakan cara satu-satunya untuk kita tetap kembali bersinar, tetap menjadi orang Kristen yang bersinar, kita harus bertobat. Ya. Kalau kita tidak bertobat, dikatakan di ayat yang lain seperti pelita yang ditutup oleh gantang. Ya. Gantang yang menutupi cahaya. Demikianlah orang Kristen ketika tidak bertobat hidupnya, tetap melakukan hal-hal yang duniawi, maka dikatakan kehidupannya tidak bercahaya dan seperti cahaya yang ditutup oleh gantang. Ya. Dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang 33 dikatakan tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau maksudnya di kolong ranjang gitu ya, sehingga cahayanya tidak bersinar, atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Ya. Hanya orang bodoh, saudara, yang menaruh pelita atau lilin lah, ya. Zaman sekarang mungkin lebih terkenal dengan lilin. Menaruh lilin itu di bawah, ya, karena biasanya lampu itu bercahaya ketika taruh di atas itu akan menyebar, tapi ketika taruh di bawah cahayanya akan berkurang. Nah, dikatakan saya mau sedikit membahas tentang gantang, saudara, ya. Saya pelajari di sini kenapa firman Tuhan memakai istilah pelita itu ditutup oleh gantang. Ya. Gantang itu alat pengukur benda yang kering atau alat penakar yang dipergunakan pada zaman dulu, menakar gandum. Kalau zaman sekarang mungkin literan beras gitu ya, literan beras. Dan ukuran gantang di zaman dulu itu isinya satu gantang itu 35 liter kurang lebih, ya. 35 liter, jadi cukup besar. Jadi saudara bisa membayangkan seperti sebuah ember gitu ya. Sebuah ember ketika dikebalikan itu akan menutupi cahaya. Nah, gantang cukup mampu untuk menutupi cahaya dari sebuah pelita, sehingga pelita itu tidak memancarkan cahaya. Bahkan cahaya itu akan mati secara pelan-pelan, karena ketika cahaya atau lilin itu ditutupi oleh satu benda yang rapat, maka lilin itu akan mati, atau pelita itu akan mati.
Nah, gantang harus sesuai dengan fungsinya. Gantang itu fungsinya bukan untuk menutup cahaya, tapi gantang untuk dipakai untuk mengukur takaran benda-benda kering, ya, yang diperdagangkan ya di pasar-pasar, sehingga tidak akan difungsikan untuk yang lain untuk menutupi pelita. Nah, contoh saudara, ketika lilin dapat menyala karena terjadi ketika saudara sundut gitu ya, disundut, lilin dapat menyala karena terjadi reaksi zat dan oksigen. Namun jika kita tutup dengan gelas, ya, maka lilin yang semula menyala akan padam karena kehabisan oksigen. Hal itu membuktikan bahwa setiap pembakaran memerlukan oksigen. Nah, saudara, kalau saya pernah lihat satu video ya, ketika gas 3 kilo itu meledak dan menyala, itu pernah kejadian juga di rumah saya, ya. Waktu mama mertua saya masak, itu menyalanya di atas itunya, regulatornya, dan kebingungan. Ketika disiram sama air berkali-kali tidak mati. Dengan apa cara mematikan? Ditutup pakai anduk basah, saudara. Ketika dia tutup pakai anduk basah, dia tidak ada oksigen dan itu mati. Nah, demikian juga kehidupan kita orang percaya. Ketika dosa itu seperti gantang, gambarannya seperti benda yang menutupi kehidupan orang percaya, ya. Gantang itu berbicara tentang dosa-dosa yang begitu banyak, sehingga perlahan-lahan cahaya itu yang ada di dalam hati kita, ada di dalam kehidupan, semakin redup. Dan pada akhirnya orang Kristen walaupun setiap minggu ke gereja, tanpa disadari sebenarnya dia mati. Tidak bisa menerima firman karena tertutup, atau firman yang diterima itu mental begitu saja, ya. Dan gantang juga berbicara tentang kehidupan orang Kristen yang cahayanya disembunyikan. Mungkin dia punya cahaya, tapi cahayanya tidak berdampak, kecil sekali. Mungkin hanya seputar keluarga saja, ya. Cahayanya hanya buat di dalam keluarga. Tidak bisa dinikmati orang-orang di luar sana, di luar keluarga, di luar gereja. Banyak orang Kristen hanya bercahaya di dalam gereja itu sendiri, tetapi orang-orang yang di luar gereja tidak bisa menikmati. Ya, pelita atau lilin letaknya ada di atas kaki dia. Tempatnya ada di atas kaki dia. Bukan di kolong ranjang, bukan di kolong kursi, bukan ditutup oleh gantang, ya. Jadi pelita tempatnya ada di atas kaki dia yang cukup tinggi sehingga dapat menerangi seluruh ruangan yang ada. Pelita dipakai untuk menunjukkan apa saja yang ada di sekitarnya akan terlihat, sehingga orang-orang yang ada di dalam ruangan itu dapat melihat dengan jelas mana yang baik, mana yang buruk. Kalau saudara pakai baju sobek, ketika saudara berjalan di tempat yang gelap tidak akan kelihatan. Keburukannya, kejelekannya nggak kelihatan. Tapi ketika ada pelita dinyalakan dan pelita itu akan kelihatan semua kejelekan itu. Firman akan menerangi kehidupan saudara, akan memperbaiki kehidupan saudara yang kurang. Tetapi kalau kehidupan kita gelap, kita tidak akan mampu memperbaiki kehidupan yang buruk. Tanpa pelita, orang bisa menginjak apa saja, menabrak apa saja yang ada di depannya dan membahayakan bahkan orang yang ditabraknya dan lain sebagainya. Belum lama terjadi di mana di Jakarta kalau nggak salah ya, seorang perempuan nabrak mobil apa saya lupa ya, mobil derek kalau nggak salah. Ketika nabrak, sepertinya tidak ada reaksi penyesalan, tidak ada, malah dia naik ke atas mobil, dia joget-joget. Ya. Ternyata sedang sedang ini pakai narkoba, saudara. Berapa banyak orang tidak sadar akan dirinya karena hidup di dalam kegelapan dan tidak ada firman. Jadi tanpa firman orang bisa melakukan dan membabi buta melakukan hal yang buruk dan tanpa disadari. Ya, di dalam gelap orang tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa berbuat sesuatu yang baik. Dan di dalam gelap itu mata seperti tertutup, ya.
Matius 6 ayat 23 mengatakan, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya. Jadi dikatakan kalau mata ini jahat, walaupun mata ini secara jasmani melihat, sebenarnya kita tidak bisa melihat apa-apa. Tidak bisa membedakan yang mana baik, yang mana buruk. Dikatakan seluruh tubuh kita itu menjadi gelap. Dan kita hidup di dalam kegelapan. Kita berjalan di dalam kegelapan dan akan menabrak sana menabrak sini. Akan banyak kekacauan ketika orang hidup di dalam gelap. Mengapa sering terjadi di dalam gereja terjadi kekacauan? Ada keributan, ada kelompok sana, kelompok sini. Karena gelap matanya. Entah ada motivasi apa, ya. Ya banyak terjadi perpecahan di dalam gereja, di tubuh organisasi, di komunitas apapun, ya. Bisa terjadi karena mata yang jahat berbicara tentang ambisi-ambisi, keserakahan dan lain sebagainya. Jadi kegelapan bahkan bisa merusak seluruh tubuh kita. Kegelapan itu menjadi tempat-tempat bertumbuhnya segala binatang-binatang yang kotor. Seperti, ya kalau ada ruang yang lembab dan tertutup dengan gelap, itu bisa ada tikus, ada kecoa, dan lain sebagainya. Tikus, kecoa itu binatang-binatang yang kotor biasanya ada di tempat-tempat yang gelap dan lembab. Di rumah saya ada tempat tabung gas, itu saya tutup, ya, tertutup. Dan ketika saya buka itu biasanya banyak kecoa, saudara, ya, karena memang tempatnya lembab dan gelap. Demikianlah saudara kehidupan orang percaya. Ketika mata kita jahat, hidup kita gelap, maka hal-hal yang kotor itu akan terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Kita akan menjadi virus, akan merusak kehidupan orang lain, ya. Jangankan menjadi terang. Untuk hidup benar saja, untuk diri sendiri susah, ya. Tidak akan sulit untuk mempengaruhi orang lain hidup di dalam terang. Jadi terang sangat mutlak kita perlukan sebagai orang percaya untuk melanjutkan kelangsungan hidup secara jasmani dan rohani, saudara. Saya yakin orang di malam hari tidak bisa hidup tanpa cahaya. Saudara pasti di rumah akan menyalakan lampu ketika hari mulai senja, mulai gelap. Jam berapa orang biasanya mulai menyalakan lampu di rumah? Sekitar jam 6 ya, saudara. Matahari sudah terbenam, hari mulai gelap. Hanya orang yang gak waras ketika di malam hari dia tidak menyalakan lampu di rumah. Itu sebabnya mutlak saudara setiap kita memerlukan terang. Dan terang secara rohani adalah kita perlu firman. Jangan saudara berkata saya tidak perlu firman. Kalau firman yang ada pada saudara juga periksa apakah firman itu menjadi pelita atau itu firman yang sudah padam karena tidak mendapat oksigen, ya, firman yang sudah mati. Ya, semuanya kita harapkan untuk menjadi terang. Itu sendiri dengan mendapat terang yang sejati, dan sumber terang itu yaitu Tuhan Yesus. Tuhan datang ke dunia ini membawa terang, supaya setiap orang yang hidup dalam dosa, dalam kegelapan, diterangi oleh cahaya Kristus, supaya semua orang menikmati cahaya yang dari Tuhan. Jika kita sudah menjadi terang atau menjadi pelita, maka Tuhan akan menempatkan kita di atas kaki Dia untuk menerangi yang lain. Saudara, kalau lampu yang sudah tidak bisa menyala lagi, apakah saudara tetap simpan ketika saudara punya bohlam di rumah yang sudah mati? Pasti saudara akan buang. Kalau kita tidak bisa menyala, kita tidak bisa menjadi terang, kita tidak bisa berbuah, kita tidak bisa berdampak, kita tidak bisa menjadi garam, akan dibuang dan diinjak-injak orang. Jika kita menjadi terang, dikatakan Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi, kita akan ditaruh di kaki Dia. Dan selama terang itu bercahaya menerangi orang-orang di sekitar kita, kaki Dia itu tidak akan diambil dari Tuhan. Tapi kalau kaki Dia itu tidak bercahaya lagi, lampu yang di atas kaki Dia tidak bercahaya lagi, kata Tuhan, aku akan mengambil kaki Dia daripadamu kalau engkau tidak bertobat.
Saudara, Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan sayang sama kita. Ya. Tuhan akan memakai kita secara luar biasa ketika kita mau menjadi terang. Mari saudara, lakukan hal-hal yang saudara miliki, yaitu terang yang ada pada saudara. Tuhan mau kita membantu menerangi orang lain yang ada di sekitar kita, demi kelangsungan hidup mereka dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Langkah yang paling awal dari terang kita setidaknya adalah bahwa kita akan meningkatkan kesadaran bagi diri kita dan bagi orang lain di tengah dunia yang gelap ini, bahwa sebenarnya kita punya potensi terang itu. Dan terang itu jangan disembunyikan di bawah gantang. Terang itu jangan disembunyikan di kolong ranjang. Tapi terang itu kita taruh setinggi-tingginya, supaya orang yang berjalan tidak tersandung dan tidak terpeleset. Berbahagialah mereka yang memiliki cahaya terang di dalam diri mereka, dan terang itu tetap terpelihara, dan terang itu tidak menjadi padam. Ya, di zaman dulu seringkali orang tidak bersinar cukup baik. Mereka bahkan menjadi batu sandungan. Ya. Mereka orang rohaniawan yang tidak mampu mengimbangi perkembangan zaman. Kita lihat zaman dulu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ya. Walaupun mereka pakai baju-baju agama, ya, tapi mereka menjadi batu sandungan, tidak menjadi contoh. Dan sebabnya beberapa kali Yesus mengecam orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki. Mereka hidup keagamaannya seperti luar biasa, tapi tidak sepadan apa yang dikenakan di badan mereka dengan apa yang dilakukan mereka. Mereka tidak mampu menjawab perkara-perkara apa yang terjadi di dunia luar sana. Ketika orang mungkin butuh pertolongan, butuh apa, mereka tidak bisa menjawab. Bahkan mereka menghakimi orang-orang yang ada di luar sana. Seperti wanita yang berzina, bukan dibuat menjadi bertaubat, malah dihakimi. Datanglah Yesus sebagai terang untuk membebaskan orang yang kedapatan berzina, tidak dihakimi. Tapi Yesus mengajaknya, mengasihinya supaya mereka bertobat. Nah saudara, panggilan masa kini untuk kita menjadi terang yang sejati seperti Kristus, seharusnya kita sebagai orang Kristen mampu bercahaya di dunia yang semakin rusak, semakin gelap. Ya. Kita dapat memberi jawaban yang terbaik bagi tantangan hidup orang-orang yang ada di luar sana. Saudara, kejahatan ada di sekitar saudara. Mungkin saudara keluar dari gereja ini, itu kejahatan ada, itu cuma mungkin tidak nampak. Pernah dulu siapa yang ya ibu gembala di sini juga pernah dibegal ya di jalan. Terus siapa lagi pernah di sini juga. Begal di mana-mana. Kejahatan ada di sekitar kita. Itu sebabnya kita perlu terang yang dari Tuhan, dan terang itu terpelihara di dalam kehidupan. Ya. Tuhan tidak akan pernah menaruh terang itu di bawah gantang, tetapi di tempat yang tinggi. Demikian jika kita menjadi orang Kristen, cahayanya jangan ditutupi oleh apapun, supaya cahaya itu berdampak. Pelita itu adalah terang yang terbuka. Mengapa orang menggunakan pelita? Supaya terang itu bisa dinikmati. Kita menjadi firman yang bisa dibaca oleh banyak orang. Menjadi firman yang bersinar di mana orang semua datang kepada terang itu. Lukas 11 ayat 36. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahaya. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Agar dikatakan mata kita menjadi terang, tubuh kita seluruhnya juga menjadi terang. Tidak ada yang gelap. Maka seluruhnya dikatakan akan menjadi terang, sama seperti pelita menerangi engkau dengan cahaya. Jadi seharusnya kita semua tahu bahwa orang yang berjalan di malam hari
harus membawa cahaya. Dan orang yang berjalan di kegelapan harus membawa alat penerangan. Penerangan itu menjadi sia-sia ketika kita gunakan di tengah hari. Ya, kalau saudara ada di luar sana, di jalan raya, saudara jalan pakai senter. Pasti orang bilang, oh ini nggak waras. Karena di tengah hari, terang, ada matahari, tapi saudara jalan pakai senter gitu ya. Itu akan menjadi terang yang sia-sia. Tuhan mau kita menjadi terang di dalam kegelapan, supaya orang datang kepada terang itu. Demikian banyak orang Kristen dalam dunia yang gelap ini harus memiliki firman dan memiliki pelita di dalam hati, supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bukan mata jasmani saja, mata jasmani kita saja yang dapat melihat, tetapi perhatikan mata rohani kita. Apakah mata rohani kita ini gelap dan dapat melihat dengan jelas, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang hidup di dalam gelap tidak akan dapat melakukan apa-apa. Makanya Yesus adalah gambaran firman. Ketika firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ketika kita digambarkan sebagai ranting dan Yesus sebagai pokok. Kalau kita ranting itu putus dari pokoknya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau kita putus hubungan kita dengan Yesus yang adalah sebagai firman yang terang itu, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi mari kita jaga firman yang ada pada kita, yaitu Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kita jaga jangan sampai Tuhan itu mundur atau firman itu mundur dari kehidupan kita. Kalau kita punya firman, maka jalan kehidupan kita akan dilancarkan oleh kita. Orang yang mengeraskan hati terhadap firman, tak ada terang dalam orang itu, dan terus hidup di dalam gelap. Berapa banyak orang datang ke gereja mendengar firman, pasang benteng, saudara, membentengi hatinya. Mau ngomong apa nih, mau bicara apa nih, gitu ya. Jadi belum dengar juga, udah pasang kuda-kuda, gitu ya. Apa nih, mau ngomong apa? Jadi seakan-akan bukan ingin mendengar suara Tuhan, tetapi ingin mendengar suara manusia, gitu ya. Firman kadang-kadang digambarkan sebagai perkataan manusia. Saudara, kalau saudara terbuka dengan rendah hati, apapun yang dikatakan firman saudara terima dengan bulat-bulat gitu ya. Firman itu akan bertumbuh, berbuah, dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jadi bukan hanya didengar, disimpan sampai berdebu, ya, tidak dipelihara, bahkan firman itu sampai mati pun tidak ketahuan. Tetap aja berjalan dengan firman yang mati, dengan berjalan dengan tanpa cahaya, dan itu sangat berbahaya. Jadi dikatakan berbahagia, ya, orang yang berbahagia dalam mendengarkan firman dan memeliharanya. Nah, firman dan pelita yang ada di dalam diri kita atau di dalam diri manusia harus terpelihara agar terus menyala. Jadi diperiksa. Zaman sekarang, anak sekarang nggak tahu patromak kali. Dulu patromak itu harus dipelihara, saudara. Dicek. Dulu pakai minyak tanah ya, yang namanya patromak itu pakai minyak tanah. Dicek minyaknya, dikasih spiritus, dicek bohlamnya, apakah bukan bohlam ya, dulu kaos dibilangnya. Dulu mereknya kalau nggak salah 55, 555. Merek itu apa namanya? Kaos patromak. Kalau dulu saudara, ya lupa saya, 90-an ya, saudara suka lewat di Andir, itu ada patromak yang disewakan satu hari 1.500 ya. Dan yang menyewakan patromak itu sangat kaya dong, karena ratusan yang pakai patromak itu. Sekarang udah nggak ada patromak, semua pakai lampu LED gitu ya. Nah, saya kembali lagi ke patromak itu harus dipelihara, diperhatikan. Kalau dia punya kaos sampai sampai bolong, patromak itu tidak bisa menyala, atau minyaknya habis. Jadi itu semuanya harus dijaga, dipelihara, dibersihkan kerak-keraknya dan lain sebagainya. Demikianlah dengan firman yang kita dengar.
Dijaga firman itu jangan sampai padam, jangan sampai rusak. Supaya firman itu tetap hidup dan bercahaya. Dan semua orang datang kepada cahaya itu. Sehingga cahaya itu menjadi berkat. Dan cahaya itu adalah saudara dan saya. Nah, bagaimana kita bisa menerangi orang lain kalau kita sendiri gelap, kita sendiri tidak memiliki cahaya? Bagaimana kita mau menuntun orang lain sementara diri kita tidak dapat melihat, kita sendiri buta? Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan seperti orang buta menuntun orang buta, dan dua-duanya akan masuk ke dalam lubang. Lukas 6 ayat 39 dan Matius 15 ayat 14. Yesus mengatakan pula sesuatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Matius 15 ayat 14. Biarkan mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ya. Jadi saya lihat banyak orang Kristen yang so tahu tidak memiliki firman, coba menuntun orang. Ngomongnya kasih, ngomongnya kebaikan. Tapi di dalam dirinya sebenarnya tidak ada kasih, tidak ada terang. Seakan-akan peduli dengan orang yang kesusahan gitu, tetapi sebenarnya tidak peduli. Hidupnya hanya mementingkan diri sendiri. Dia coba ingin menuntun orang, tetapi dia sendiri tidak mampu menuntun dirinya. Dan hidup di dalam kegelapan. Matanya buta. Buta di sini bukan berbicara hanya mata jasmani, tetapi mata rohaninya buta. Bagaimana dia mau membawa orang ke dalam terang bahwa dia sendiri hidup di dalam gelap? Orang berdosa tidak akan dapat menuntun orang berdosa. Hanya orang yang di dalam kebenaran, orang di dalam terang dapat menuntun orang berdosa. Hanya orang yang memiliki firman, dan firman itu firman yang hidup, yang dapat menuntun orang berdosa. Mazmur 119 ayat yang ke-11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, atau menyimpan firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam terjemahan yang lama dikatakan, maka segala firman-Mu kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Seperti ada sebuah lagu lama yang mengatakan, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Taruh saudara firman Tuhan di dalam hati saudara, supaya dosa itu tidak bekerja. Dosa itu tidak berani menampakkan dirinya ketika saudara hidup di dalam gelap. Tapi kalau saudara hidup di dalam gelap, saudara tidak menggunakan terang itu, maka bahaya siap melanda kehidupan kita. Bahaya di depan sudah menunggu kita. Bagaimana untuk menjaga kelakuan kita, menjaga firman itu, menjaga supaya kelakuan kita bersih dan kita tidak berdosa? Hanya dengan firman. Firman yang memampukan kita supaya kita tetap bersih kelakuan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia, supaya hak dunia tidak menghakimi kita. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Saya pikir firman ini bukan ditujukan untuk orang muda saja, buat siapa saja orang yang percaya kepada Tuhan. Tetap harus mempertahankan kelakuan bersih dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu menerangi, menjaga, memelihara kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Jika kita hidup sesuai dengan firman, maka kita akan mengalami perubahan besar dalam hidup kita. Hidup sebagai orang Kristen harus sepadan dengan firman yang kita terima dari Tuhan.
Hidup jadi orang Kristen nggak semudah yang terlihat. Hidup sebagai orang Kristen bukan hanya hari Minggu ke gereja, berkumpul dengan orang-orang seiman. Tapi kita juga harus bisa membawa hubungan kita dengan Tuhan untuk mempengaruhi hidup orang-orang yang ada di luar gereja. Kita ini seperti sales-salesnya Tuhan, saudara. Di hari Minggu itu kita dibekali dengan firman. Kita di-training dengan firman. Supaya ketika kita ada di luar sana, firman itu kita pakai. Kita perdagangkan kepada orang-orang dunia yang belum mengenal firman. Kita perdagangkan firman itu. Maaf saya pakai istilah perdagangkan. Kita jual firman itu. Bukan dijual dengan hal-hal yang materi. Kita jual untuk kita promosikan, perkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga orang ketika melihat kita, bahwa di dalam kita ada terang. Hidup sebagai orang Kristen, sekali lagi, bukan hanya saling menggarami sesama orang bercahaya. Orang yang sudah bercahaya tidak usah dikasih cahaya lagi, karena memang sudah bersinar. Cahaya itu hanya digunakan untuk orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Makanya ada istilah, kita ini garam semua. Jadi jangan saling menggarami lagi, lama-lama darah tinggi, bisa bludruk, meninggal akhirnya, kebanyakan garam. Garam itu kelebihan, kita ini kalau kelebihan garam, kita harus garam itu sebarkan, bagikan di luar. Orang yang tawar hati, orang yang pahit, kasih garam. Supaya mereka boleh menikmati rasanya asin itu. Tapi ketika saudara keluar, saudara tidak bawa garam, saudara akan diinjak-injak orang. Dengan orang berkata, apa itu orang Kristen? Nipu sana, nipu sini. Apa itu orang Kristen? Kelakuan yang nggak benar. Itu garam, istilah garam yang injak-injak orang. Karena di dalam orang percaya tidak ada garam, tidak ada terang. Karena tidak terpelihara garam yang asin itu, tidak terpelihara firman yang bercahaya itu. Ketika firman itu menjadi kotor, tetap saja dibiarkan sampai ketutup rapat. Cahaya itu hanya ada di dalam satu ruangan tertentu saja, tidak bisa memancarkan cahaya. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang di luar gereja? Kalau kita membatasi diri dan tidak mau berkomunitas, tidak mau bergaul dengan siapapun. Kita hanya ada di dalam rumah saja untuk mengurusi urusan-urusan diri sendiri, tidak peduli dengan orang yang di luar sana. Ketika dengar orang sakit, ketika dengar orang meninggal, tidak peduli. Ketika dengar orang ada kesusahan, tidak peduli. Pokoknya urusin diri sendiri saja. Cahayanya untuk diri sendiri, tapi tidak berdampak di luar sana. Terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Tanpa disadari, lambat laun sinar itu akan redup dan pada akhirnya mati karena kehabisan oksigen. Tertutup oleh gantang, tertutup oleh benda-benda. Rupanya gantang itu bukan seperti setebal ember, saudara. Gantang itu tebal, mungkin bisa lebih, ya sekitar 3 mili, tebal. Jadi mampu untuk mematikan cahaya yang ada di dalam tutup gantang itu. Ya. Nah, ketika kita bisa menjadi terang di luar sana, maka akan lebih banyak orang mencari Tuhan. Karena orang melihat ada terang di dalam kehidupan kita. Karena itu tindakan kita sangat berpengaruh pada cara pandang orang lain di luar sana ketika hidup di dalam kebenaran. Walau banyak orang di luar sana juga membenarkan dirinya sendiri bahwa dia memang paling benar, tidak jadi masalah. Tugas kita memang tetap bercahaya. Jangan gara-gara orang menghakimi kita lalu kita mematikan cahaya kita sendiri. Udahlah, cahaya kita nggak berguna. Tetap berguna, saudara, tetap bercahaya. Jangan putus asa, jangan jadi pesimis, jangan jadi apatis. Tetap pancarkan cahaya yang saudara miliki. Orang mau terima, mau tidak, terserah. Seperti matahari. Matahari nggak mau pusing, tiap hari dia bercahaya. Orang mau berjemur, mau enggak, mau di luarnya, tetap dia bercahaya. Tidak akan matahari mengeluh, udahlah, semua orang ada di dalam rumah,
kayaknya sia-sia nih saya memberi cahaya kepada bumi. Pasti saudara, ketika saudara percaya, pasti berdampak dan menjadi berkat. Amin. Harus mengaminkan. Firman itu pelihara. Kalau ada kepahitan, ada dendam, ada dengki, ada iri hati, itu akan mematikan cahaya yang ada di dalam diri saudara. Ya, cahaya kita harus terus bersinar supaya orang melihat sinar yang ada di dalam kita. Sinar bukan yang ada di kolong, tetapi sinar yang menyinari semua sudut-sudut ruangan yang mungkin tidak terjangkau dengan sinar, tetapi saudara mampu menyinari itu semua. Amin. Kiranya firman Tuhan dapat memberi pencerahan bagi kita, agar kita tidak menjadi orang Kristen yang tidak percaya dan menjadi orang Kristen yang mati. Tapi kita akan terus menerangi dunia ini dengan cahaya yang ada pada kita. Seberapapun, kalau listrik seberapa watt cahaya yang saudara miliki, pakai itu. Ya. Mungkin watt kita beda-beda. Mungkin ada yang 5 watt, 10 watt, 20 watt, beda-beda. Seberapa banyak cahaya yang saudara miliki, gunakan itu. Maka saudara akan terus bercahaya. Ya, seorang akan menghormati bukan karena kesuksesan atau jabatan, tetapi orang lain akan memperhatikan saat kita menjalani kehidupan yang benar. Ya. Kelakuan kita harus benar. Bukan hanya dilihat kita pergi beribadahnya, tetapi sesuai nggak ibadahnya dengan kelakuan. Kalau kita berusaha untuk menjadi seperti Kristus, ingat bahwa Allah akan membimbing kita, akan membawa kepada cahaya yang Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Bahwa seberapapun firman yang kami dengar dan kami terima, kami mau pelihara, kami pegang di dalam kehidupan kami, supaya dunia bisa melihat apa yang ada pada kami. Biarlah kami seperti kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Dan kami tidak mau menjadi pelita yang tertutup oleh gantang, melainkan menjadi pelita yang diletakkan di atas kaki dia, sehingga dapat menerangi semua orang yang ada di sekitar kami. Biarlah terang kami terus bercahaya di depan semua orang, supaya semua orang melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Materaikan firman ini dengan Roh Kudus, supaya kami tetap bercahaya ketika kami ada di luar gereja, ketika kami ada di luar rumah, ketika kami ada di mana. Biar cahaya ini tidak kami simpan di dalam rumah, tapi kami boleh bawa kemana-mana Tuhan, supaya orang melihat kami terus bercahaya dan bersinar. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengar. Dan firman Tuhan ini sama-sama mengajak kita untuk melakukannya, sehingga hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati saudara, persiapkan diri saudara, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sekalipun saudara lakukan di dalam rumah, datanglah dengan penuh hormat, datanglah penuh syukur kepada Dia. Oleh sebab itu, jangan datang dengan sembarangan, tapi datanglah dengan penuh sukacita, tapi juga dengan penuh hormat, karena kemuliaan Tuhan akan turun di tengah-tengah kita ketika saudara dan saya melakukan perjamuan kudus ini. Saya mau berdoa buat saudara, persiapkan anggur saudara, persiapkan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dan anggur yang disediakan melambangkan darah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, sudah mengagung-agungkan Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk melakukannya.
untuk percaya seutuhnya, percaya sepenuhnya kepada Engkau. Oleh sebab itu kami tidak mau bimbang, kami tidak mau ragu di masa-masa pandemi ini. Kami mau tetap memegang firman-Mu, memegang tangan-Mu, percaya kepada janji-Mu. Dan hari ini teristimewa kami akan melakukan perjamuan kudus. Ini adalah perintah-Mu, dan ketika kami melakukannya, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, menjamah setiap unsur-unsur dari perjamuan ini. Bukan hanya menjamah, tapi memberkatinya. Bukan hanya memberkatinya, tapi menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kalau kami sakit, jamah dan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Sembuhlah kami. Kalau kami berbeban berat, angkat dan beban kami. Beri kami kelegaan dan sukacita. Kalau kami menghadapi persoalan-persoalan yang lain, Tuhan tolong kami, supaya kami melihat kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Sekali lagi, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk menikmati, untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Sekali lagi, taruhlah tangan-Mu di atas kedua unsur ini dan nyatakan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Angkatlah roti saudara yang melambangkan tubuh Tuhan. Angkat tinggi-tinggi dan izinkan Tuhan menjamah, mengurapi dan menyatakan kemuliaannya. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh glory, haleluya, haleluya. Panggil Tuhan kita. Bersyukurlah saudara-saudaraku, ucapkanlah syukurmu, panggil nama Tuhan kita. Berseru-serulah, agungkan namanya. Berterima kasihlah karena Dia mau mati buat saudara dan saya. Haleluya. Angkatlah cawan saudara di hadapannya dan izinkan cawan ini, cawan saudara, dijamah, dan Tuhan menyatakan mujizatnya bagi saudara dan saya. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-sorailah kepada Tuhan. Katakan terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dari hari ke hari. Terima kasih untuk berkat-berkat yang selalu baru buat kami. Terima kasih untuk kesegaran. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk semua yang sudah kami terima dan akan kami terima. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku yang dahsyat, Allahku yang heran. Terpuji-pujilah Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari angkat tanganmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur di atas semua dari ibadah kita hari ini. Engkau yang sudah diberkati, katakan bersyukurlah. Engkau yang sudah ditolong oleh Tuhan, bersyukurlah. Engkau yang mengalami mujizat Tuhan, bersyukurlah kepadanya. Oleh sebab itu angkatlah tanganmu saudara-saudaraku.
Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi, memberkati, juga menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.